untuk dunia pendidikan kita. Kemudian juga kepada Bapak Hasan Habibi yang sudah kesekian kalinya bersama saya berada di ruangan yang sama dan informasi-informasinya sangat menarik, termasuk tadi menyinggung saya juga, orang yang menggunakan teknologi untuk memelihara masa lalu. Ya, terus terang saya juga salah satunya, tapi 50% Pak. 50% lagi adalah membantu tenaga-tenaga pendidik di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini dan juga hadir melalui channel YouTube selalu dalam keadaan termotivasi, semangat, terlebih pada hari ini tanggal 26 masih berdekatan dengan tanggal 25 November 2020 yaitu Hari Guru Nasional. Saya Janipar Siadari, Head of Visual dan Printer Department PT Epson Indonesia, akan berbagi informasi mengenai solusi Epson untuk membantu Bapak Ibu tentunya. Tadi diawali bahwasanya Epson dan pendidikan adalah teman atau sahabat. Pastinya kita hadir untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Selamat Hari Guru Nasional 2020 kepada Bapak Ibu semua yang hadir dan juga yang belum sempat hadir di seluruh Indonesia. Dan guru serta mengajar adalah sebuah talenta Bapak Ibu. Bukan sebuah pekerjaan, sebuah talenta. Dan sebuah karya, di mana karya ini adalah hasilnya mencerdaskan generasi bangsa. Bapak Ibu bangun pagi sudah memikirkan anak murid, kemudian selesai mengajar masih memikirkan anak murid juga untuk mengajar besok. Nah itu yang terjadi pada hari ini, pada masa pandemik ini. Kadang-kadang di malam hari saya menerima guru anak saya itu mengirimkan bahan atau materi untuk dipelajari besok. Jadi 100% atau 24 jam sehari guru-guru ini mikirin muridnya. Saya bertanya, kira-kira Bapak Ibu masih sempat nggak memikirkan anak sendiri misalnya? Nah tentunya untuk itu kami mengucapkan terima kasih mewakili orang tua dari anak didik semuanya. Semoga Bapak Ibu guru yang paling penting sehat semuanya di seluruh Indonesia. Nah, kami dari Epson Indonesia adalah anak perusahaan dari PT atau anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation. Kami berkantor pusat di Jepang, di Provinsi Nagano, tepatnya 4 jam dari Tokyo dengan modus atau moda transportasi kereta cepat. Kemudian di Jakarta, kami hadir di Gedung Cibis9 di Jakarta Selatan. Sudah 20 tahun kami mengabdi di Indonesia. Banyak sekali solusi, produk, dan inovasi yang kami hadirkan untuk bangsa Indonesia, termasuk juga pada tanggal 25 November kami meluncurkan berbagai jenis proyektor yang merupakan inovasi atau karya untuk bangsa Indonesia atau untuk negeri kita. Kemudian ada solusi proyektor, ada solusi cetak yang sangat ramah lingkungan dan juga hemat biaya. Kemudian ada solusi cetak juga untuk materi poster misalnya atau materi teknikal. Kemudian ada solusi cetak yang hemat biaya untuk anak didik di rumah. Bahkan teknologi augmented reality dan juga teknologi robotika serta otomasi. Nah, apabila kita melihat pendidikan di Indonesia saat ini Bapak Ibu, dari bulan Maret tahun 2020 diaktifasi belajar dari rumah. Terjadilah PJJ darurat. Bapak Ibu semuanya berusaha untuk menyiapkan pembelajaran menggunakan cara apapun. Nah, kemudian ujian nasional dihapuskan. Ini juga membantu mengurangi beban dari anak didik kita dan juga Bapak Ibu guru. Kemudian di bulan Juli tahun ajaran baru dimulai. Dan modusnya atau modenya adalah pembelajaran jarak jauh. Sehingga Bapak Ibu kami percaya berusaha untuk mewujudkan PJJ yang lebih stabil, yang lebih formulated atau yang lebih terprogram. Beberapa sekolah melakukan open house pada bulan Oktober, merekrut kandidat siswa-siswi untuk tahun ajaran tahun depan. Tentunya yang ditunjukkan atau yang ditonjolkan adalah pembelajaran jarak jauh yang seperti apa yang akan disiapkan untuk anak didik tadi. Di tanggal 25 November, kita merayakan Hari Guru Nasional, hari yang berbahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Dan di bulan Januari, seperti yang disampaikan tadi, sudah diumumkan belajar dari sekolah atau belajar di sekolah. Itu diperbolehkan atau diizinkan. Nah, apa yang harus sekolah persiapkan apabila anak didik ini kembali ke ruangan kelas? Nah, pada kenormalan baru, ada 3 hal yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu guru semuanya. Pertama adalah kelas yang baru. Tentunya, dengan adanya pandemik ada yang berubah. Banyak
kelas-kelas baru yang muncul, bukan hanya kelas fisik lagi, tapi ada kelas virtual, kemudian ada kelas hybrid, ada pembelajaran terpadu atau integrated learning, kemudian ada juga pembelajaran interaktif dua arah. Kemudian motivasi anak didik juga baru, cara belajarnya butuh baru, cara interaksinya butuh yang baru. Tadi sudah disampaikan bahwasanya jangan memindahkan pembelajaran dari offline ke online aja tanpa inovasi pembelajaran, tanpa inovasi metodologi pembelajaran yang baru. Karena itu akan menyulitkan untuk anak didik maupun guru-guru sekalian. Dan yang ketiga, kolaborasi dan koordinasi serta komunikasi antara orang tua dengan guru atau dengan sekolah, dengan pimpinan sekolah itu harus ditingkatkan. Jadi tidak hanya melalui terima rapor saja, harus ada reguler diskusi bagaimana cara meningkatkan pembelajaran dengan berbagai jenis demografi siswa yang ada. Nah, tantangan yang ada pada pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu, pertama, ada siswa yang punya perangkat yang baik dan juga jaringan data yang baik. Nah, ini siswa yang beruntung. Ya, kemudian ada siswa juga punya perangkat tapi sinyalnya nggak kuat atau nggak cukup, nggak memadai. Nah, ini juga menjadi tantangan. Walaupun kita tahu bahwasanya Kementerian Pendidikan sudah mengalokasikan kuota data setiap bulannya ke masing-masing anak didik. Kemudian yang ketiga, ada siswa-siswi kita atau anak didik kita yang sama sekali tidak punya perangkat. Dan bahkan juga tinggal di pedalaman, di pegunungan, tidak punya jaringan internet yang bagus atau sinyal yang bagus. Seperti contohnya di daerah saya, di Pulau Samosir, di puncak gunung, itu sinyalnya kurang, kemudian perangkatnya juga pasti sangat terbatas. Bahkan mereka kadang-kadang harus menunggu orang tuanya pulang dari pekerjaan, baru mulai belajar dengan menggunakan handphone orang tuanya. Nah, saya kutip dari materi Pak Hasan pada webinar yang sebelumnya, bahwasanya ada 3 masalah atau kesulitan yang dialami oleh anak didik siswa tadi. Pertama, setelah PJJ kurang kesempatan bertanya. Kemudian yang kedua, kesulitan memahami pelajaran. Dan yang ketiga, kurang konsentrasi. Nah, inilah 3 masalah yang paling utama yang terletak di atas setelah Kemendikbud melakukan survei di bulan Mei tahun 2020. Nah, kemudian untuk mengatasi itu, mau tidak mau, guru harus belajar. Tadi dari Pak Praptono menyampaikan bahwasanya ada guru belajar. Jadi bukan cuma siswa atau murid yang belajar, ada guru belajar. Dari Pusdatin menyediakan rumah belajar, dari P3 GTK menyediakan guru belajar. Jadi sudah difasilitasi sebenarnya. Jadi guru harus selalu belajar bagaimana merancang, mendesain, dan juga mengelola PJJ yang efektif dan menyenangkan. Kemudian guru harus sebagai kolaborator. 30-40 siswa belajar di luar ruangan kelas. Ini harus bisa digabungkan secara virtual oleh Bapak Ibu guru. Kemudian, guru sebagai kurator. Guru harus mampu mengkurasi berbagai macam materi pembelajaran. Karena belajar tidak hanya dari buku LKS saja, tidak butuh dari buku cetak saja atau buku tematik saja. Sumber-sumber materi pelajaran didapatkan dari internet atau bisa juga didapatkan dari YouTube. Kemudian guru sebagai eksperimenter melakukan cara-cara baru. Kemudian guru sebagai scholar menemukan jawaban atau di mana tempat menemukan jawaban untuk pertanyaan anak didik atau siswa-siswi. Dan yang terakhir, guru sebagai pengguna teknologi. Bukan ahli teknologi loh Bapak Ibu. Pengguna teknologi. Seperti naik motor. Yang penting bisa naik motor dengan stabil, mengatur kecepatan, kemudian mengendalikan motor dengan baik. Nggak perlu harus bisa memperbaiki kan. Nah, Bapak Ibu guru juga, teknologi juga seperti itu. Dan teknologi ini adalah alat. Dan alat itu harus mempermudah, harus meningkatkan, harus memperbaiki. Kalau alatnya mempersulit, jangan digunakan. Alatnya harus mempermudah pekerjaan Bapak Ibu guru semuanya di sekolah ataupun di ruangan kelas. Teknologi apa saja yang mungkin digunakan? Pertama adalah teknologi proyektor interaktif, kemudian multifunction printer, dokumen kamera visualizer, kemudian perangkat lunak ataupun perangkat crash video conference, metode pembelajaran gamification, dan juga metode pembelajaran berbasis project. Nah, kondisi yang pertama, kita melihat bahwasannya ada solusi pembelajaran bagi anak didik yang bisa online. Jadi tadi yang pertama itu ada anak didik yang punya sinyal yang baik dan punya perangkat yang baik. Nah, Bapak Ibu guru yang berada di kondisi seperti ini bisa menggunakan proyektor interaktif Epson, mengajar di sekolah, kemudian tersambung dengan siswa di rumah. Apa yang Bapak Ibu tulis di digital whiteboard pada proyektor interaktif tadi akan terlihat di layar laptop dan juga layar monitornya siswa. Dan Bapak Ibu menulis, siswa melihat,
Siswa menulis, Bapak Ibu melihat. Nah, terjadi komunikasi dua arah. Nah, ini sangat penting. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat salah satu sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan interaktif projector. Nah, berikut adalah sebuah produk yang bisa digunakan. Bapak Ibu, jadi produk yang tadi adalah produk yang baru kami luncurkan dan khusus di masa pandemik akan membantu Bapak Ibu guru dalam mengajar pembelajaran jarak jauh di sekolah. Kemudian kita akan melihat bagaimana salah satu sekolah di Jakarta menggunakan interaktif proyektor untuk melakukan pembelajaran jarak jauh secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran tajwid, alangkah baiknya marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah ini kita akan mempelajari yang namanya hukum ikhlas. Baik, kita akan belajar tentang investasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, pada proses pembelajaran seperti ini, gambar berikut adalah gambar yang dilihat oleh anak didik pada saat melihat gurunya mengajar, dan gambar yang lebih besar adalah gambar yang dilihat oleh anak didik pada saat mereka menggunakan perangkat video conference dan menyaksikan apa yang diajarkan oleh guru tadi. Jadi apa yang ditulis oleh Bapak Ibu guru di dalam digital whiteboard ini akan terlihat di hadapan mereka langsung. Dan siswa juga bisa menulis dan guru juga akan melihat di layar digital whiteboard ini tadi. Jadi ini pembelajaran interaktif dengan dua arah. Ya, tadi pembelajaran jarak jauh secara online, kemudian sekarang adalah pembelajaran jarak jauh secara hybrid. Kenapa hybrid? Di bulan Januari, apabila Bapak Ibu, sebagian siswa sudah harus ada di ruangan kelas, dan sebagian siswa harus belajar dari rumah, karena tujuan untuk membatasi jarak antara siswa satu dengan siswa yang lain. Maka Bapak Ibu guru bisa mengajar di ruangan kelas, siswa berada di sekolah, atau di dalam ruangan kelas, dan siswa juga pada saat yang sama akan berada di dalam kelas. Di rumah. Jadi dua-duanya bisa belajar bersamaan. Nah, bagaimana solusinya? Saya akan tunjukkan dalam video berikut ini.
Ya, itulah tadi Bapak Ibu. Pembelajaran jarak jauh secara hybrid. Jadi sebagian siswa bisa berada di dalam kelas dan kita bisa maintain jarak mereka 1,5 meter atau bahkan 2 meter dan gambar proyektor di ruangan kelas tetap besar. Jadi anak didik juga bisa melihat dengan nyaman dari jarak jauh. Kemudian yang kedua, pada saat menggunakan proyektor ini, si anak didik itu tidak perlu harus maju ke depan kelas apabila ingin menulis sesuatu di digital whiteboard. Dia cukup mengkoneksikan handphonenya secara wireless ke proyektor tersebut. Nanti dia bisa tulis. Apapun yang dia tulis di layar handphone atau di layar laptop akan terlihat langsung di layar proyektor yang ada di hadapan kelas. Nah, jadi jarak antara siswa dengan guru pun kita bisa maintain. Kemudian selanjutnya, beberapa anak didik itu berada di posisi yang di luar jaringan atau luring. Nah, untuk ini tentunya gurunya harus mengajar ke area siswa tersebut. Karena kalau tidak, pembelajarannya tidak akan terjadi. Nah, dengan solusi apa? Kita mempunyai solusi proyektor juga dengan perangkat wireless yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru mengajar. Ini hanya 2,3 kilo, gunakan perangkat nirkabel, dan mengajar dengan menggunakan handphone. Jadi nggak perlu harus bawa laptop berat-berat Bapak Ibu. Kita lihat di video berikut ini. Saya terima kasih dengan Epson memfasilitasi saya mengajar dengan tatap muka dengan anak-anak menggunakan proyektor. Di situ ada perubahan dari saya biasanya menulis di papan tulis dan di situ saya hanya menyiapkan media dan langsung ditampilkan ke proyektornya. Jadi anak-anak pun mudah melihat dan warnanya pun terlihat sekali, semuanya berwarna. Anak-anak pun antusias. Siswa tuh tidak bosan. Menyambungkannya pun dengan menggunakan wireless tanpa kabel juga. Itu memudahkan saya langsung menampilkan ke anak-anak. Nah, Bapak Ibu sudah lihat bagaimana si ibu itu tadi bisa mengajar dengan baik, anak-anak tetap antusias, mereka bisa belajar dengan baik walaupun tidak ada di ruangan kelas atau tidak menggunakan jaringan. Nah, khusus untuk proyektor yang digunakan oleh ibu tadi, itu adalah produk terbaru yang kita desain khusus untuk Indonesia. Jadi inovasinya adalah inovasi untuk Indonesia dan ini bukan generasi pertama, ini sudah generasi kelima Bapak Ibu. Nah, kenapa khusus? Pertama, proyektornya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mudah digunakan oleh Bapak Ibu guru, nggak usah khawatir kalau proyektor Epson itu gampang pakainya, kemudian garansinya juga panjang. Unitnya 3 tahun, lampunya 2 tahun atau 1000 jam. Tadi kan sekolah selalu ingin menggunakan perangkat itu semakin lama semakin baik. Nah, kita coba lihat detailnya sebentar ya.